terima kasih ya. Maaf, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, kayaknya memorinya full. Jadi di sini ini udah ada beberapa yang mengumpulkan ya untuk pretestnya udah menjawab. Terima kasih. Ini saya coba saya sambil scrolling ke bawah. Ini belum pernah ada yang mengoperasikan ya drone, belum ini. Jadi nanti ibaratnya baru first flight. Nah, nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman pahami ya terkait dengan proses pengoperasian dari drone ini sendiri, karena penggunaan pesawat ini sekarang juga sudah diatur. Jadi peraturan terbaru itu berdasarkan PM nomor 37 perhubungan tahun 2020. Jadi dia mengatur di mana jarak dari, karena di ruang udara itu kan dia mempunyai beberapa area ya. Nah, yang paling aman kalau dari pengalaman saya ketika misalnya untuk melakukan pemotretan atau video dan lain sebagainya, bahkan sekarang kan untuk pembelian drone itu dan harganya juga banyak yang semakin terjangkau dengan tentu saja dengan ini ya, spek dan kebutuhan yang mungkin berbeda-beda setiap orang. Ada yang mau profesional, ada yang hanya sekedar untuk foto sebagai pengganti tongsis misalnya. Nah itu jadi ada beragam jenisnya. Nah sementara untuk ruang udara sendiri yang diizinkan kita bebas memakai itu berada di ketinggian maksimal 120 meter. Itu peraturan terbaru ya. Kalau yang peraturan sebelumnya kan dia 150 meter. Itu di bawah 150 meter itu tidak perlu mengajukan perizinan. Sementara untuk saat ini itu maksimal 120. Kemudian yang perlu diperhatikan juga letak dengan lokasi terbang dengan keberadaan bandara misalnya atau helipad. Nah, itu biasanya datinya terupdate biasanya di beberapa aplikasi, di beberapa tools itu sudah menyediakan base mapnya ya. Jadi saya misalnya kayak saya di rumah, karena kebetulan di rumah ini dekat dengan STP ya, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Di sana ada bandaranya dan radiusnya kurang dari 15 km, maka di area saya ini warnanya kuning. Jadi saya masih boleh menerbangkan, tapi memang perlu ada kewaspadaan lebih. Nah kalau misalnya nanti clear, aman, itu biasanya kita bebas terbang tanpa perizinan. Tapi kalau misalnya terbang di atas 120 meter, nanti biasanya itu perlu persetujuan perizinan. Oleh karena itu di praktikum nanti ini untuk untuk pelaksanaan praktikumnya nanti tinggi terbangnya saya setting sekitar 100 meter saja. Nanti tidak lebih dari itu. Kemudian nanti untuk area terbangnya juga tidak terlalu luas. Yang penting teman-teman nanti paham dan bisa menggunakannya. Syukur-syukur kalau nanti waktunya masih bisa dan baterainya masih ada, kan teman-teman bisa belajar paling tidak bagaimana cara mengoperasikan tool tersebut. Kemudian di dalam ini ternyata WPS Office-nya dari tadi minta nutup, jadi kemungkinan saya tidak bisa share screen atau coba saya share ini, bisa nggak ya?
Nah ini ya apa namanya? Dia tidak. Tadi saya coba paksa agak besar, dia nggak mau. Coba kalau saya coba ubah dulu. Nah mungkin agak cukup sini ya. Jadi bagi teman-teman tadi yang belum mengisi pretest silahkan diisi dulu ya. Karena tadi saya lihat belum banyak yang mengisi. Nah ini adalah apa namanya? Untuk pretestnya. Silahkan teman-teman tadi yang belum bisa coba dikerjakan dulu. Nah ini yang sambil saya jelaskan ya. Jadi sesuai dengan area terbang ya, pengoperasian drone. Jadi sama kayak di jalan ya, kita perlu ada rambu-rambu. Daerah mana aja yang boleh dipakai, daerah mana yang tidak. Nah ini kurang lebih semacam ini ya. Jadi untuk pengoperasian yang tidak memerlukan persetujuan itu dia di bawah 120 meter. Kalau di atasnya yang peraturan terbaru dia harus menggunakan izin. Nah kemudian ada 5 langkah penting ya yang perlu kita pahami. Jadi sama juga sebenarnya ini perlu kita terapkan ketika kita mengoperasikan apapun atau mungkin mau naik kendaraan. Itu adalah ya persiapan ya, kita cek unitnya, kemudian cek kondisi medan, termasuk cek diri kita sendiri. Karena jangan sampai kita dalam kondisi tidak fit, kita menerbangkan si alat ini. Karena alat ini kan nanti ya dikontrol ya dari jarak jauh, kalau nanti ada sesuatu yang apa namanya yang di luar kendali kan, kita sendiri kalau dalam kondisi yang siap, pikiran kita apa namanya tenang gitu, nanti kita tidak langsung sembarangan untuk misalnya dulunya tiba-tiba ditarik ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Kemudian nanti kita perlu lakukan pre-flight juga, jadi dikalibrasi wahananya. Jadi nanti ada pengkalibrasian kompas atau mungkin nanti ada kita tentukan RTH-nya seperti apa, ketinggiannya berapa. Karena kita sebelum terbang kita perlu kenali dulu kira-kira objek di sekitar kita, mungkin di sekitar kampus ya. Itu yang paling tinggi itu adalah objek apa, kira-kira berapa ketinggiannya yang nanti kita set up di bagian RTH ini. Supaya ketika nanti di drone itu bermasalah atau kita ingin memanggil dia pulang RTH, nah nanti dia, jadi misalnya dia di ketinggian terbang 60 meter, sementara di situ ada objek ketinggiannya kira-kira 80 meter. Nah kita setup RTH-nya itu 80. Karena apa? Jadi misalnya ketika nanti dia pulang, dia bisa naik dulu, kemudian dari baru terbang ke arah kita, baru nanti dia turun. Sehingga dia mengurangi risiko si drone tersebut akan menabrak bangunan yang tingginya 80 meter tadi. Kemudian flight plan, nanti kita juga belajar bagaimana untuk membuat jalur terbangnya, mengoptimalisasi durasinya, sehingga dengan ketersediaan baterai yang ada, kita bisa cukup melakukan semua misinya. Kemudian setelah terbang, nah nanti teman-teman di sini kita coba belajar membuat logbooknya ya, atau kita buat laporannya. Jadi tadi yang terbang siapa, kemudian nanti terbangnya berapa lama, kalau ada misalnya tiba-tiba tadi ada burung yang mencoba mengganggu drone kita, nah itu mungkin bisa kita cari juga. Karena setiap apapun yang terjadi kita harus catat supaya nanti ketika dilakukan misi berikutnya ada hal-hal terkait alat tersebut sebelum dipakai. Nah kita bisa merefer ke laporan yang kita catat sebelumnya. Nah alatnya ini nanti kita pakai, oh ya ini bukan fix 40 ya, nanti kita pakai drone deploy untuk mengatur jalur terbang ya. Kemudian nanti ini bagian-bagiannya, jadi di DJI Phantom itu nanti pakai Phantom 4 ya, kalau nggak salah masih pakai itu ya. Dan nanti di sini ada rotornya ya, ada 4. Dan nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah warna yang ada di masing-masing rot ini bilahnya.
Jadi kalau di situ nanti ada tanda hitam, ditaruh di sini yang nanti ada hitamnya dia. Dia tidak kebalik. Jadi ada dua warna, hitam sama putih, jangan sampai ketukar masangnya. Kemudian ini kameranya, biasanya nanti ada gimbal locknya untuk mengunci si gimbal ini ketika disimpan, sehingga dia tidak goyang-goyang, karena ini termasuk komponen paling mahal di dalam satu drone. Dia mungkin bisa lebih dari 50% kali dari harga itu sendiri di drone ini. Jadi biasanya dia dikasih pelindung, nah itu perlu kita lepas dulu supaya ketika nanti kita nyalakan, dia melakukan kalibrasi kameranya, kan dia gerak-gerak. Nah dia tidak tertahan, ya, takutnya nanti rusak motornya di sini. Kemudian ini baterainya nanti taruh di sini baterainya. Kemudian di sini nanti ada tombol power di sana. Nah terus kemudian yang berikutnya ada untuk remote-nya ya. Nah remote-nya nanti teman-teman silakan pakai smartphone ya, atau kalau ada tablet misalnya, nanti bisa dipasang di sini. Terus kemudian ini untuk mengendalikannya. Jadi nanti defaultnya biasanya kita pakai mode 2. Nanti di zamannya nanti di situ, di sini untuk throttle ya, dan untuk berputar. Jadi nanti si drone itu kan dia bisa berputar ya, toleh kanan, toleh kiri, atau hijau istilahnya. Kemudian yang ini adalah untuk menggerakkan ke depan, atau dia ke belakang, atau dia geser kanan, atau geser kiri. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah ahli nanti bisa kombinasikan, sambil terbang, nanti mungkin putar, atau nanti sambil berputar digeser. Nah, itu nanti menggunakan kombinasi dari keduanya ini. Terus kemudian di sini adalah ini untuk yang di sebelah ini ini di bagian atas, yang sebelah kiri itu nanti jadi ada putaran ya di atas itu. Nah itu di sebelah kiri itu nanti untuk mengatur naik turunnya kamera kalau teman-teman mau operasi manual. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah untuk settingan kamera, biasanya untuk kurang terang atau terlalu terang. Nah itu nanti bisa ngatur sini. Nah nanti ini juga ada koneksi portnya ya di sini, untuk nanti kita buat koneksinya. Ada tombol power, ada tombol, kemudian ada tombol RTH di nomor 2 ini. Nah saya ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Nanti ketika teman-teman pertama kali menyalakan, biasanya nanti mungkin ada semacam notifikasi atau nanti yang muncul di layar, misalnya ada update firmware, apakah perlu diupdate dulu atau tidak. Kemudian nanti fly safe database. Nah ini yang tadi saya sebutkan tadi, yang basis data terkait lokasi kita ya, apakah aman untuk terbang atau enggak. Nah kemudian kalibrasi kompasnya, biasanya kalau dia baru jarang dipakai, biasanya dia sering minta kompas, atau ketika dikeluarin dinyalain nanti ada medan magnet ya, yang bisa mengganggu di situ, dia juga biasanya diminta dikalibrasi. Atau ketika dia sering dipakai tapi dia pindah ke tempat yang jauh, misalnya hari ini dipakai di Semarang, besok dinyalakan di Makassar, macam itu. Nah, nanti dia akan meminta untuk kalibrasi kompasnya. Kemudian nanti kita atur RTH-nya. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi RTH itu misalnya ini titik terbang tadi awal, dia ada di sini, yang warna hijau ini. Kemudian nanti RTH itu maksudnya ketika itu ada di satu tempat, dan di sini misalnya kita menjalankan misi misalnya di tempat yang agak jauh ya, karena kita nggak bisa menjangkau lokasi sana, tapi kita perlu memetakan ke sana. Nah di sini kita perlu cek kira-kira di sini ada bangunan atau apapun yang menghalangi situ ini, misalnya ada menara tower BTS ketinggiannya 80 meter misalnya. Sementara kita terbang di sana 60 meter. Nah itu nanti di sini di setup RTH-nya 80.
ya lebih dari 80, misalnya di sini 100 gitu. Jadi ketika nanti kita RTH atau ketika menjalankan misi, biasanya kan dia nanti titik andinya mungkin nggak di dekat kita. Nah, kita bisa manggil dia RTH. Nah, supaya dia nggak nabrak ini, makanya kita kasih RTH itu lebih tinggi dari bangunan yang ada di sini. Supaya nanti dia naik dulu, baru dia kemudian nanti naik 100 meter kalau kita setting 100 ya. Kemudian dia balik dulu ke atas kita, baru dia turun. Sehingga mengulangi risiko dia bakal nabrak bangunan yang ada di sini. Terus yang terakhir adalah status mode terbang ya. Nah, nanti di sini juga perlu diperhatikan di sini tulisannya apa? Kalau ready to go vision berarti dia menerima sinyal GPS dari satelitnya itu masih kurang. Idealnya tuh minimal 9. Jadi dia biasanya masih 29. Jadi dia bisa terbang tapi vision, jadi harapannya baik kita maupun si observer. Jadi nanti kalau kita terbang itu biasanya saya ada observer ya. Jadi misalnya saya jadi pilot, nanti ada beberapa rekan yang jadi observer di beberapa tempat untuk melihat si drone itu dia terbangnya kemana. Atau misalnya nanti ada hal yang membahayakan, kita bisa pakai HT gitu, atau kalau sekarang mungkin pakai WA call ya, sambil kita komunikasi langsung. Ini ada obstacle di sini misalnya, tolong dibatalkan misi, kita erza misalnya, ya, gitu kan. Nanti itu juga salah satu fungsi dari observer ya. Sehingga kalau misalnya dari tugu vision, nah ini sebenarnya kendali ada di pilot. Jadi kalau misalnya si drone itu terbang, jangan sampai dia lepas dari pandangan mata kita. Nah, kalau nanti di sana ready to go GPS, nah berarti aman. Kita sudah bisa mengandalkan si GPS tadi, sehingga ketika ada kendala terkait dengan si drone itu sendiri, kita bisa klik RTH dan si drone itu akan balik lagi ke tempat kita. Nah, nanti metodenya semacam ini ya, kita mengenali wahana, controller, kemudian praktek terbang, membuat rencana jadwal terbang, dan ini belum saya ganti. Ini harusnya pakai drone deploy ya. Kemarin saya disampaikan Mas Ahmad, nanti pakai drone deploy aja. Sama nanti yang terakhir mengisi logbook. Ini cukup penting karena saya juga di beberapa misi saya dengan tim-tim yang berbeda itu, terkadang mereka ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi memang disarankan waktu saya coba ambil sertifikasi waktu itu, memang disarankan kita harus memiliki logbook yang minimal untuk mengetahui siapa aja yang menggunakan alat ini, terbangnya di mana, kapan, dan ada hal-hal apa saja yang terjadi selama penerbangan. Nah, ini sebenarnya ada videonya ya, cuma nanti saya langsung saya coba remote HP saya dulu. Takutnya tadi nggak kuat kayak tadi. Ya, iya, sudah masuk belum ya? Tadi saya kayaknya udah mengizinkan. Coba. Oh iya, belum gabung, saya coba minta masuk lagi. Saya tanya WA Mas Ahmad dulu. Oke, sambil ini saya lagi WA Mas Ahmad juga. Ternyata belum masuk.
ini mau masuk gabung sekarang. Gimana? Nah ini. Oke, selamat bergabung ya Mas Ahmad. Mohon maaf tadi ada kendala laptop saya. Ini saya coba demokan dulu terkait dengan DJI Forgo-nya. Ini saya coba masuk ke HP saya dulu 63 559. Nomor on. Bentar. Tiga delapan enam. Oke, sebentar Pak. Delapan tiga enam enam tiga 9. Ya teman-teman tadi udah ada berhasil mendownload itu DJI Forgo-nya. Ya, sudah bikin akunnya. Karena nanti kalau masukkan dia harus perlu akun ya. Oh ya, sudah login. Oke, ini saya masuk dulu. Nah, sudah. Oh, salah. Pantas saya mau. Nah, oh, maaf saya salah ngetik angka ternyata harusnya 830. Nah. Oke, jadi kalau sudah teman-teman sudah download di situ nanti kan ada di sini ya DJI Forgo-nya. Belum ini ya. Maaf saya lupa ganti share. Dan tadi sudah ini ternyata belum. Sabar ya. Nah ini udah muncul ya. Jadi nanti tampilan macam ini. Jadi di sini itu dia ada beberapa ini ya macam device-nya yang bisa dikoneksikan dengan ini. Kemudian kalau misalnya ada new firmware available, nah ini yang yang harapannya itu nanti bisa di-update dulu ya firmware-nya. Terus kemudian kalau dia sudah connect, nanti sini ada connected di yang ini kan kebetulan nggak ada drone-nya di sini. Tapi di sini kita bisa semacam simulasi ya. Nanti di sini tulisannya GoFly kalau misalnya sudah ada koneksi, bukan enter device. Kemudian nanti di sini, nah ini kita coba overview dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah coba ngisi dan login bisa mungkin sambil mencoba-coba di sini. Nah ini enter camera view. Nah di sini ada kita bisa mencoba beberapa menunya ya, meskipun nanti ada beberapa menu yang nggak bisa di sini, tapi yang paling penting di sini adalah di sini ada ini ya, ada tombol ini, mana ini RTH. Nah, ini biasanya untuk yang atas ini, yang tanda panah ke atas ini untuk take off, ini untuk RTH, untuk mata controllernya. Nah ini ada mapnya, posisi kita.
Jadi kalau ada GPS nanti dia ketahuan posisinya ada di mana. Oh ini kebetulan ternyata ada ini di rumah saya ini. Nah ini ada tanda kuning ya kalau teman-teman lihat di sini itu karena di sini dia, nah ini yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau di database ini ya apa namanya terbang misalnya ini kayak di Soekarno Hatta. Nah ini di daerah ini dia nggak nggak boleh terbang sembarangan, terutama di daerah yang di sini. Karena di sini adalah runway-nya ya, atau jalur pesawat nanti lalang lewat, itu dia berbahaya. Nah kalau kayak di posisi saya, dia kuning semacam ini. Nah dia boleh terbang, tapi biasanya ada notice kamu bisa terbang tapi harus hati-hati semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini nanti ada beberapa pengaturannya. Nah ini untuk yang bagian atas ini yang tadi saya sebutkan RTH atau Return to Home Altitude. Nah, altitude-nya di sini. Nah misalnya di sini kita mau setting berapa tadi misalnya 80 ya. Oh di sini nggak bisa 80. Maximum flight altitude. Oh mungkin karena harus connect dulu ya. Nanti pengaturannya di sini. Terus kemudian nanti di sini ada, nah ini pengaturan remote controlnya. Di sini juga ada terkait dengan baterai. Nanti kalau misalnya koneksi nanti baterainya muncul di sini. Kondisi kesehatan baterainya kelihatan dia masih berapa persen. Jadi biasanya nanti ada beberapa section di situ ya. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah, nah nanti yang di sini di pojok ini ada tulisan disconnected. Nah itu tadi yang saya tunjukkan tadi ada ready to go, apakah dia vision atau GPS, atau dia nanti tidak ada GPS. Jadi kita sebenarnya bisa juga tetap menerbangkannya, tapi nanti dia biasanya ada ininya ya, altitude mode semacam itu, warnanya merah. Jadi memang kita perlu lebih berhati-hati dalam mengoperasikannya. Nanti semua ini ada di modul juga nanti, dan di presentasi yang saya tadi sebenarnya saya juga sudah menyiapkan ini ada videonya, nanti saya share juga di sana, termasuk untuk contoh untuk demo ketika menerbangkan. Kemudian saya backup dulu. Kemudian yang berikutnya yang mau saya tunjukkan adalah untuk drone deploy-nya. Jadi, nah ini yang selain DJI Go4 itu ada drone deploy ya. Nah semacam ini. Ini juga nanti teman-teman perlu login terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya. Nah jika sudah ada pernah membuat beberapa proyek, ya dia bisa ini. Ada example-nya juga di bawah ini. Nah nanti yang teman-teman perlu lakukan di sini adalah untuk mengatur, untuk menambahkan proyek baru ya. Ini project, new project. Nah nanti teman-teman bisa langsung melakukan ininya, lokasinya. Ini kemudian dia biasanya langsung sesuai dengan yang ada di sini ya, di lokasi rumah. Atau ini saya coba geser ke Semarang. Nah, misalnya di sini di sekitar kampus. Nah, create project here. Nah, ini nanti di sini juga ditawarkan untuk langsung koordinat sistemnya nanti pakai yang apa. Ini udah ada keterangannya. Ada, karena kemarin pernah menggunakan di situ. Ini jumlah kartografi. Kemudian
Nah, di sini ya kita buat apa namanya, setelah bikin project kita bikin ininya, areanya. Nah, areanya ini bisa diatur ya. Saya ingin memetakan, contoh mungkin agak luas ya. Misalnya dari sini nanti dari beberapa area ini nanti dibagi ya, dibagi ke beberapa apa namanya, beberapa kelompok. Jadi biasanya bahas data bagian sini. Nah, ini bisa langsung kita atur ya. Ini kurang lebih misalnya semacam ini. Oh, 15 menit lagi selesai. Oke. Kemudian nanti kita atur tinggi terbangnya. Jadi saya sarankan nanti pakai 100 saja di sini. 100. Kemudian di bagian advance. Nah, ini kalau kita pakai automatic setting, nanti dia overlap. Tadi ada ini ya, pertanyaan overlap dan front overlap dan set overlap itu seperti apa. Nah, itu nanti dia frontnya itu yang antar terbang ya. Jadi ketika dia terbang ke sini, dia nanti ada tampilan sekitar 75%. Sementara tampilan sampingnya dengan jalur yang di sampingnya itu ada 65. Nah, ini kalau kita bisa, kalau kita pengen tidak menggunakan itu, kita bisa setting sendiri. Jadi ini dimatikan ya, automatic settingnya. Saya pengen depannya 80. Oh, 30. Kemudian set overlapnya misalnya di sini 70. Konsekuensinya memang nanti semakin lebar overlapnya, hasilnya bisa semakin bagus, terutama jika kita membutuhkan 3D-nya juga. Tapi fotonya jadi lebih banyak. Kemudian nanti ini speednya, starting waypoint, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah nanti di sini lagi, nah di sini kita bisa melakukan tes itu. Tes. Oh ya, sebelum tes ini ya, tadi saya lupa. Di sini ada nanti berapa menit waktu misinya. Nah, ini nanti disesuaikan juga dengan kondisi baterainya. Apa namanya? Jadi biasanya dia bisa nanti ketika habis pulang, dia kemudian diganti baterainya, dia nanti lanjutkan lagi misi berikutnya. Nah, ini kita penting, atau nanti kita setting jangan lebih dari 15 menit misalnya. Saya biasanya kalau menerbangkan gitu ya sekitar 10 sampai 15 untuk satu misi. Nah, ini kalau saya udah, kita bisa tes simulasi ya. Ini saya pindah. Nah, biasanya nanti dia ada play check tadi ya, sebelum mulai dia akan melakukan, nah ini pre-flight check, limited drone support drone dan lain sebagainya. Nah, ini nanti sudah disesuaikan dengan kondisi si alat tadi yang kita pakai. Kemudian kalau oke, kemudian ada hijau, nah ini ya jadi hijau, kita bisa tinggal lihat terbang. Nah, nanti dia akan terbang kemana. Nah, ketika misalnya kita terbang, nanti di sini kan yang layar hitam itu dia sebenarnya ini apa namanya, untuk apa, tampilan videonya, apa video fotonya. Jadi ketika dia terbang dia memotret di mana, jadi nanti kelihatan di sini. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, kita bisa melakukan RTH di sini. Kita klik going home, nah, maka dia akan apa namanya, membatalkan misi dan pulang lagi ke titik pertama kali dia terbang. Nanti dia apa namanya,
disimpan di dalam SD card aja. Enggak, kita nanti ngolehnya bukan di dronedeploy.com, nanti di hari 2 minggu lagi kita nanti pakai Agisoft nanti di acara 7 untuk memprosesnya. Jadi untuk yang dilakukan di praktikum kali ini karena sudah jam 12 lewat, supaya nanti bisa langsung, nanti Mas Ahmad bisa ngasih gambaran ya. Itu nanti di sini. Oh, di kelebihan ide. Nah, nanti yang langkah-langkah tadi ada semua di sini ya, bisa nanti teman-teman lakukan di sini. Bisa teman-teman baca. Nanti di video tadi, di presentasi ada beberapa videonya juga. Nah, nanti yang perlu dilakukan setelah selesai jangan lupa ngisi ya, clubbooknya ya. Tanggalnya berapa, misalnya nanti sore, lokasinya di mana. Bisa lokasi koordinat teman-teman terbang atau nanti lokasi ininya ya, di kampus Unisula misalnya. Jam take off-nya berapa, jam landing-nya berapa. Aktivitasnya apa. Nah, ada tips juga misalnya teman-teman mau ngecek sebenarnya berapa sih ketinggian terbang, ya ada berapa sih ketinggian bangunan yang ada di sana. Jadi ketika kita ngeset, misalnya kita mau terbang 100. Jadi nanti teman-teman bisa pertama kali itu mencoba menerbangkan dulu. Sambil nanti teman-teman latihan ya, menerbangkan drone itu. Nanti secara vertikal aja ke atas sampai di ketinggian, misalnya teman-teman nanti akan ngeset atau moto di ketinggian 100. Stop di 100, nanti silahkan si drone itu diputar ya. Lakukan putar ke kanan atau ke kiri, terus kemudian nanti dilihat apakah di ketinggian itu ada teman-teman lihat bangunan yang tingginya 100 meter. Nah, kalau misalnya nanti nggak ada, berarti pemotretan di ketinggian 100 meter itu sudah aman semacam itu. Tapi kalau misalnya ada bangunan yang di situ pas kita motor nanti kan kelihatan ya. Nah, berarti kita harus set mungkin lebih tinggi lagi semacam itu. Jadi nanti bisa jadi di logbooknya ini mungkin ada 2 ya. Nanti yang pertama teman-teman bisa nanti ngecek drone-nya dulu, nanti dinaik turunkan mungkin sambil teman-teman belajar take off-nya berapa, landing turun sampai mesin mati itu berapa, aktivitasnya apa, misalnya mencoba wahananya, pilotnya siapa, kondisi dari si wahananya itu misalnya tidak ada kerusakan, setelahnya juga masih sama, nggak ada kerusakan. Pas kondisi private misalnya sebelum terbang baterainya 80%, setelah terbang nanti kondisi baterainya 60% misalnya. Nah, catatannya apa? Kalau memang ada misalnya kayak tadi diganggu oleh burung atau mungkin nanti RTH karena tiba-tiba cuaca buruk, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi setiap nanti take off dan landing, teman-teman catat semua di sini. Meskipun take off dan landing itu bisa dikatakan take off, ada ini yang kurang sedikit, langsung di landing mati, nah tetap aja dicatat. Nanti dikasih keterangan di sini. Kemudian tugasnya nanti ini ya. Ini saya ganti ini, bukan Big 40 tapi drone deploy. Jika sama. Ini kalau misalnya ini teman-teman ya nanti mau melakukan simulasi dulu. Sebaiknya sih disimulasi supaya teman-teman nanti bisa melihat terbangnya itu seperti apa. Nah, hasilnya nanti kurang lebih ini ya. Screenshot yang rencana dulu terbang tadi, termasuk nanti bagian dari areanya. Jadi screenshot ini, jadi ada 2 ya. Screenshot areanya ini sama screenshot ini. Nah, karena nanti ada di beberapa menit dan segala macam. Jadi ada 2 ya.
kemudian isi logbook, hasil pemotretannya. Jadi nanti hasil pemotretan ditaruh di di satu folder seperti biasa, taruh di drive, nanti linknya yang drive-nya itu nanti yang ditaruh di di laporannya. Jadi nanti hasilnya ada laporan, terus kemudian screenshot jalur terbangnya, kemudian sama ini ya. Jadi ini ada 2. Ini kemarin karena masih pakai Pix4D bisa satu tempat, ini yang drone deploy nggak bisa. Nanti ini saya sesuaikan, jadi nanti ada 2 ya. 2 screenshot rencana jalur terbang. Ini bagian jalur terbang dan bagian parameter terbangnya tadi, yang ada berapa menit dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemotretan dan logbooknya. Jadi kurang lebih nanti itu ya untuk ini masih kurang 5 menit lagi. Mas Ahmad mau ngasih informasi sebentar Mas terkait dengan ini 5 menit. Halo Mas Ahmad, apakah monitor? Halo Pak, apakah sinyal saya hilang tadi Pak? Oh iya. Apakah masuk Pak suara saya Pak? Masuk. Mungkin bisa sedikit memberikan iya Pak. Ya. Nanti untuk pelaksanaan acara dan tempat seperti apa? Monggo Mas. Baik Pak, mohon izin untuk share screen Pak. Oh iya, ini saya stop dulu. Saya stop dulu ya saya. Monggo Mas Ahmad. Iya Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Teman-teman izin menyampaikan ya, nggak banyak. Ingin sampaikan beberapa hal yang poin-poin pentingnya. Jadi kemarin kami itu membagi 3 wilayah. Nanti setiap wilayah itu ada 4 GCP. Jadi yang di dalam GCP yang di dalam garis ini berarti tanggung jawab wilayah 1. Kemudian yang GCP 5 ini wilayah 2. Jadi teman-teman bisa lebih jeli mengamati batas ini ya GCP-nya. Jadi untuk wilayah 1 tanggung jawabnya ada GCP 1, 2, 3, 4, wilayah 2 GCP 5 sampai 8, dan wilayah 3 GCP 9 sampai 14. Wilayah 3 ada 6 GCP karena ada 3 kelompok. Kemudian yang perlu dipersiapkan yaitu ini ya, marker ya. Marker GCP kami nanti bawakan sejumlah sesuai kebutuhan. Tadi udah tak sampaikan Komting. Teman-teman nanti minta tolong cukup membawa tipek ini ya untuk tanda di bagian asnya atau bagian tengahnya di paving, supaya nanti pas GPS geodetik itu nggak hilang. Kita butuh 3. Kemudian yang terakhir nanti itu batunya nanti taruh aja di bagian pojok-pojok ya, berarti ada 4. Karena nanti wilayah 3 itu ada 6 kertas atau 6 GCP, berarti kan 4, 6 ya 24. Nanti teman-teman minta tolong dicarikan batu kecil yang sekiranya mampu itu ya, supaya kalau ada angin nggak tergeser titiknya. Itu itu aja sih. Nanti kalau sudah di lapangan sudah ready, teman-teman tinggal, tadi udah dijelasin Pak Iwan ya, yang proses yang dari awal sampai mengoneksikan drone ya.
Jadi setelah di lapangan tadi itu selesai, udah disiapkan, GCP-nya udah terpasang semua, nanti teman-teman tidak usah membuat ulang. Jadi ini bisa dibuat, udah dibuat dari awal, nanti teman-teman tinggal mengoneksikan drone. Setelah itu tinggal mengecek apakah ada beberapa sistem yang belum terchecklist. Kalau sudah terchecklist, drone sudah siap diterbangkan. Mungkin itu aja Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Maaf Pak, di sini agak berisik di pinggir jalan. Iya. Jadi nanti jam berapa Mas Ahmad untuk ini ya? Kumpul di mana? Jam berapa? Untuk kumpulnya udah sampai jam 3.